Izin Pak Ketua, saya minta waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi. Amadda arbaban nuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi bihar ru'bah wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal hasidin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi asy-syafi, Bismillahi al-wafi, Bismillahi al-kafi, Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala sayyidul anbiya wal mursalin yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbahu. Wa qala aidan fi hadisil ukhra man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, senior saya, Ketua GMM di Pati Ukur, Master Umar Nurjaman SSY. Mudah-mudahan S2-nya segera beres, Pak Ketua. Amin, amin. Terima kasih Mas Kiai. Beliau seperjuangan dengan saya ya waktu S1. Cuma secara karir akademik beliau jauh lebih baik daripada saya karena beliau Ketua Himpunan Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan kami ya. Setelah beres beliau juga di antara kita yang paling sukses ya Pak Ketua ini ya. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, bahkan kabarnya sudah punya 2 istri katanya ya Pak Masya Ketua. Allah Kiai. Rahasia Kiai. Ya kalau untuk level master itu sudah pantas ya. Jadi masna wasulasa warubah begitu kira-kira Pak Ketua. Yang tidak kalah terhormat tentunya semua pengurus, semua anggota Gusmus. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Jadi tukang terapis itu sehatnya harus komprehensif ya. Sehat jasmani, sehat rohani, dan yang tidak kalah penting sehat ekonomi.
Sebab kalau sehat jasmani tapi rohaninya tidak sehat, kadang melakukan pengabdian, menerima pasien, mengharapkan sesuatu yang tidak baik, mengharapkan imbalan yang lebih, dan seterusnya. Rohaninya sehat tapi jasmaninya nggak sehat. Masa terapis mau ngobatin orang tapi nyeri cangkeng? Tidak maksimal. Jasmani sehat, rohani sehat, tapi ekonomi tidak sehat. Itu juga bisa menghambat kinerja dan pengabdian kita. Makanya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan yang tidak kalah penting sehat ekonominya. Amin Allahumma Amin. amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi siang Kang Umar itu WhatsApp saya. Izin mungkin mikrofonnya ada yang Siap, bocor. Mas Kiai. Sudah, Mas Kiai. Baik. Tadi siang Kang Umar WhatsApp saya. Nganggur nggak? Harusnya sekarang jadwalnya itu Kang Umar dan Bapak Ibu nganter istri nonton anaknya Om Sule ya. Lagi manggung di Sumarekon ini. Rizky Febian. Rizky Febian ini. Cuma karena Kang Umar yang nyuruh, jadi saya udah bilang cari yang Ustadz beneran. Beliau nggak mau. Ya sebagai salam takdim saya iakan. Makanya mohon maaf barangkali diskusi kita nanti belum sesuai dengan ekspektasi Kang Umar dan Bapak Ibu semuanya. Dalam Alfiyah, Ibnu Malik itu mengatakan, Syabbih bikafin wa bihatta liluqat, yu'na wa zaidan litawkidin war. Jadi ketika apa yang saya sampaikan, ternyata Bapak Ibu sudah mengetahui tentang materi tersebut, maka anggap sebagai penguat khazanah keilmuan. Tapi andai kata apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu belum pernah mendengar, maka ambil sebagai kebermanfaatan terkait tentang ilmu yang nanti selanjutnya akan diamalkan. Tema yang diminta oleh Bapak Ketua yaitu meneladani sifat-sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah, dan relevansinya dengan mental terapis Gus Muslim. Kita akan diskusikan itu, tapi izinkan saya mencoba menjelaskan secara deduktif sebagai bentuk penghormatan kita terkait Maulidu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang proses penciptaan alam semesta, maka banyak teori yang berbicara tentang hal itu. Ada teori Big Bang, ada teori nebula, ada teori emanasi. Tapi karena kita kajian Islam, saya mencoba menggunakan pendekatan teori tasawuf. Jadi kata ulama-ulama sufi, alam semesta seisinya sebelum diciptakan Allah, Allah itu sudah menciptakan Nur Muhammad.
Allah sudah menciptakan cahaya Muhammad. Ini ngaji juga nih. Di situ dikatakan, Anna Muhammad dan khuliqa min nurillah. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad itu diciptakan dari cahaya Allah. Sebelum alam semesta ada, cahaya Muhammad sudah diciptakan. 5.000 tahun cahaya ini bertasbih. Subhanallah, subhanallah. 5.000 tahun. Saat 5.000 tahun sudah tiba, Nur Muhammad terpancar menjadi 4 pancaran. Pancaran pertama menjadi al-qalam, pena, yang akan mencatat qadha dan qadar semua makhluk yang ada. Pancaran kedua menjadi Lauhil Mahfud. Lauh itu artinya papan, mahfud itu isim maf'ul artinya yang terjaga. Hamparan di mana kolam tadi akan menulis qadha dan qadar setiap manusia termasuk kita. Semua sudah ditulis di Lauhil Mahfud. Pancaran ketiga menjadi Sidratil Muntaha. Dan pancaran keempat menjadi Al-Makan wal Waktu, dimensi ruang dan waktu. Maka dari dimensi ruang dan waktu ini, fakhalaqa Adama bin nuri, Allah menjadikan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, dari tetesan cahaya Muhammad. Walaupun muncul pemikiran, apa betul Adam yang kita kenal itu sebagai manusia pertama? Ada beberapa pendapat. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, karena saya dosen pasca sarjana, jadi kalau bicara saya berkaitan dengan teori dan seterusnya, dan izin karena saya dari Demak Bintoro, saya tidak fasih untuk menggunakan bahasa Sunda. Mohon izin Pak Ketua ya. Siap, Mas Kiai. Jadi apa betul Adam yang kita kenal itu sebagai manusia pertama? Ada beberapa pendapat. Ketika Allah mengatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika ada perkumpulan, Allah bilang, saya akan jadikan khalifah di muka bumi. Qalu, ada instruksi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa dari jenis manusia? Bukannya manusia yufsidu fiha wa yasfikud dima. Hanya bisa membuat kerusakan dan tumpah darah. Ayat ini kemudian diinterpretasikan dan diduga, karena ini teori tentu ada harus pengujian. Diduga sebelum Adam yang kita kenal sekarang sebagai nenek moyang dan bapak kita, ada beberapa manusia yang dulunya sudah ditugaskan menjadi khalifah, tapi gagal sehingga Allah musnahkan. Dan di situ dikatakan Adam, nenek moyang kita, adalah generasi manusia ke-7. Wallahu a'lam. Jadi Adam itu diciptakan dari tetesan cahaya Muhammad.
Bahkan kata Sufi, bal khalaqal alama min nuri, bahkan seluruh alam semesta seisinya, planet, bumi, matahari, bulan, termasuk kita manusia, min qatri nuri Muhammadin, diciptakan dari tetesan cahaya Muhammad. Maka kalau Bapak Ibu cek dalam beberapa matan hadis qudsi, Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad, lama khuliqal alam. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu berbeda dengan hadis nabawi. Kalau hadis Nabi itu redaksi dan substansi asli dari baginda Rasulullah. Tapi kalau hadis qudsi, substansi dari Allah, tapi redaksi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, laulaka ya Muhammad, lama khuliqal alam. Andai kata tidak ada engkau wahai Muhammad, maka tidak ada alam semesta ini. Walaupun hakikat Nabi Muhammad itu diciptakan sebelum diciptakan alam semesta. Tapi secara lahiriah, beliau dilahirkan pada Yaumul Isnain, tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun 571 Masehi. Kenapa tidak pakai Hijriah? Sebab Hijriah saat itu belum dihitung dan belum menjadi kalender. Sebab tahun Hijriah muncul, gagasan Umar bin Khattab dihitung mulai dari masa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Yasrib. Maka hitungannya pakai Masehi, yaitu 571. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 570. Lahir baginda Rasulullah. Betapa Allah memuliakan. Ketika Nabi lahir, api Majusi yang seumur hidup tidak pernah padam. Sungai Nil kering dan seterusnya. Dan peristiwa kelahiran ini biasa disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Saya ingin mencoba sedikit tentang historis. Kenapa sampai surah Al-Fil ini turun? Ini sebagai penghormatan atas kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu dikatakan begini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Melihat itu biasanya konteksnya adalah menggunakan mata. Tapi nggak mungkin kita yang generasi sekarang melihat peristiwa itu dengan mata. Maka kita melihat dengan ilmu. Sebagaimana kalau orang-orang NU ketika menetapkan Idul Fitri menggunakan ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung dengan mata telanjang, memaknai kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, tapi ormas yang lain menggunakan metode hisab, melihat bukan menggunakan mata telanjang, tapi menggunakan ilmu. Apa kamu tidak melihat? Fa'ala rabbuka. Fa'ala di sini adalah perbuatan. Tapi karena ini konteksnya adalah bagaimana memberikan ilustrasi, maka perbuatan di sini sama kita artikan dengan siksaan. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Apa kamu tidak melihat siksaan Tuhanmu? Bi ashabil fil. Dengan pasukan bergajah.
Para mufassir itu berbeda pendapat, Bapak Ibu. Terkait tentang pasukan bergajah ini, ternyata diselidiki tidak semua pasukan itu naik gajah. Hanya Abraha dan juga para patih, para jenderal. Yang lain jalan kaki. Jadi kita melihat peristiwa itu tentu dengan apa? Dengan ilmu, memahami tafsir, memahami tarikh, sebab kita nggak bisa melihat peristiwa itu dengan mata telanjang. Alam yaj'al kaidahum. Ini yang menarik ini. Hampir semua dari kita, dari kecil diceritakan, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Motifnya apa? Banyak yang kemudian salah faham. Tapi kalau Bapak Ibu cek dalam kitab Tafsir Al-Misbah, kaidahum, kaid itu tipu daya. Jadi Abraha itu melakukan tipu daya. Tipu daya itu artinya melakukan sesuatu padahal tujuannya bukan itu. Apa sebenarnya? Ternyata motif ekonomi, motif bisnis. Jadi dulu sekitar Ka'bah itu tempat transit, tempat berkumpul, tempat transaksi saudagar-saudagar yang dagang dari segala macam penjuru. Kawasan itu jadi ramai. Abraha dari Ethiopia merasa ingin menguasai jalur perdagangan tadi. Lalu dia membuat tipu daya. Dia menciptakan Ka'bah. Tujuannya apa? Memancing orang-orang Mekah agar dia terpancing kemudian menghancurkan Ka'bah duplikat Abraha tadi. Betul. Masuk perangkap. Orang Mekah tidak terima. Datang tuh ke Ethiopia. Ka'bah duplikat Abraha dikencingin, diberakin. Lalu datang. Dianggap sebagai balas dendam, sebagai tindakan Ka'bahnya dirusak, kemudian dia ingin merusak Ka'bah yang asli. Padahal bukan itu. Kaidahum, kaid tipu daya. Ingin menguasai jalur bisnis, jalur perdagangan. Datang dari Ethiopia, masuk ke Mekah. Apa yang kemudian Allah lakukan? Ketika tadi, kaidahum fi tadlil, fa'arsala alaihim tayran ababil. Fa'arsala, Allah mengutus alaihim, kepada pasukan bergajah, tayron ababil. Nah ini kadang-kadang orang memaknai. Zaman kecil kita diceritain. Ketika Abraha dan bala tentaranya mau merusak Ka'bah, datang burung ababil. Betul, tapi kurang pas. Sebab tayron itu artinya burung, ababil itu yang berbondong-bondong. Jadi gerombolan burung itu namanya tayron ababil. Jadi tayron ababil kemudian bukan secara absolut diartikan nama burung. Tayron itu burung, ababil yang berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Dan ini juga kemudian menjadi perdebatan para mufassir. Ada yang berpendapat itu burung diutus oleh Allah dari surga. Ada yang berpendapat bukan, itu burung yang asli hidup di Mekah. Lalu apa yang terjadi? Burung berbondong-bondong datang, tarmihim bihijaratin min sijil. Ini banyak yang mengartikan lalu burung itu melemparin pasukan bergajah dengan batu dari neraka sijil.
Umumnya begitu. Tapi Quraisy menafsirkan sijil itu artinya tempat yang kotor, yang penuh bakteri, yang penuh kuman. Jadi batunya diambil dari situ. Ketika fa'arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu pasukan bergajah meninggal dunia seperti dedaunan yang dimakan oleh lalat, oleh ulat. Nah, dari sini kita bisa logikakan. Kalau bicara mistik, bicara spiritual, bisa jadi itu burung dari surga ngambil batu dari neraka. Tapi kalau ilustrasinya seperti daun yang dimakan oleh ulat, tentu tidak seketika saat itu daun habis. Maka sama, pasukan bergajah itu tidak mati di tempat. Jadi ketika burung yang berbondong-bondong tadi mengambil batu dari tempat yang penuh kuman, penuh bakteri, penuh virus, dilemparkan ke Abraha, dilemparkan ke pasukan bergajah. Imunitasnya yang rendah saat itu langsung terjangkit virus dan meninggal. Tapi nyatanya Abraha itu masih kuat sampai pulang, mati di Ethiopia. Nah, esensinya apa? Ternyata itu semua sebagai penghormatan atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tepat hari ini kita memperingati Maulidur Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan terkait tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Peringatan Maulid Nabi itu bukan hanya seremonial. Orang melakukan karnaval, tablik akbar, pawai obor, dan seterusnya. Itu penting. Tapi justru yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai, merefleksi, mengevaluasi diri terkait tentang momentum Maulidur Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencoba untuk mendeskripsikan menjadi 3 hal. Pertama, peringatan Maulid Nabi ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita. Tadi kata ulama-ulama tasawuf, kita ini diciptakan dari cahaya Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada kita. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata beliau, saya diutus oleh Allah, tidak suruh ngapa-ngapain, tapi diminta untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka bayangkan saat Nabi Muhammad tidak ada, bagaimana kondisi manusia? Anak muda tidak bisa menghormati orang tua tidak bisa mengasihi. Maka ucapan terima kasih kita. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, segitu banyaknya nabi yang punya hak untuk memberikan syafaatul uzma, satu-satunya hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kalau cek dalam kitab Daqaiqul Akhbar, matahari sekarang itu ditaruh di langit nomor 3. Keluar rumah kita walaupun di Bandung panasnya minta ampun. Padahal matahari ditaruh di langit nomor 3.
ketika kiamat, matahari itu ditaruh sejengkal di atas kepala kita. Umat Nabi Adam lari ke nabinya. Ya Nabi Allah, isfina, syafaati kami. Kata Nabi Adam, datang ke Muhammad, Nabi akhiruz zaman. Nabi-nabi selanjutnya dimintain syafaat oleh umat, tidak bisa. Semuanya menyuruh untuk datang ke Nabi Muhammad. Maka ucapan terima kasih, baca sholawat sebagai ucapan terima kasih. Yang kedua, peringatan Maulidur Rasul ini kita jadikan refleksi untuk memupuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan cinta. Rasul itu mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu. Orang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Dalam matan lain dikatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia akan masuk surga kepadaku. Cinta ini tentu ada cindera mata yang harus kita korbankan. Sebab cinta harus ada pengorbanan. Di antaranya bagaimana? Kecintaan kita ini mencoba untuk mengikuti apa yang beliau sampaikan. Mengikuti apa yang beliau contohkan. Saya bicara umum dulu sebelum nanti kita fokus berkaitan tentang tibun nubuwah. Rasul itu ketika bicara tentang cinta, beliau hebat sekali. Dalam keluarga beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, yang paling cinta dengan keluarga. Bermasyarakat, beliau mengatakan, khairukum khairukum li jirani. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan tetangga. Maka cinta kita kepada baginda Rasul, momentum ini, kita upgrade, kita refleksikan, kita kuatkan. Dan yang nomor 3, ini yang akan jadi fokus kajian kita. Momentum peringatan Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan meneladani. Dalam perspektif ulumul hadis, Bapak Ibu, definisi hadis itu ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi definisi hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Baik aspek perkataan beliau, aspek perilaku beliau, aspek ketetapan beliau, dan sifat-sifat beliau. Betapa hebatnya baginda Rasulullah. Satu sisi beliau sebagai pemimpin agama, yaitu Nabi. Satu sisi beliau sebagai pemimpin negara. Dualisme kepemimpinan ini, beliau mampu menjadi sosok figur yang dalam segala aspek ada suri tauladan yang baik. Seperti tadi Pak Ketua menyampaikan, mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Segala aspek Rasul mengajarkan. Secara pribadi,
beliau mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang baik. Dalam berkeluarga, beliau mengajarkan bagaimana berkeluarga yang baik. Aspek sosial, beliau mengajarkan bagaimana bersosial yang baik. Termasuk karena kesempurnaan beliau, aspek berkaitan tentang tibun nabawi atau pengobatan ala Nabi, beliau juga memberikan contoh secara spesifik, bahkan contoh itu didasari dengan tasyrik yang disandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu mendengar, sekarang orang-orang mengatakan, kenapa Islam itu tertinggal? Dalam hal medis misal. Dokter-dokter yang jago-jago, non-muslim. Terapis dalam penyakit apapun, non-muslim. Teknologi, alat-alat kedokteran, dan seterusnya, non-muslim. Padahal kalau kita lihat historisnya, dulu kita mengenal ada sebuah kitab, yaitu At-Tib, karangan ulama Islam. Tapi kemudian diadopsi oleh orang-orang non-muslim. Maka saya sangat salut dengan organisasi ini, terapis ini, yang mengusung bagaimana spirit Islam itu kembali bangkit. Sebab internalisasi dari At-Tib tadi itu merujuk kepada apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul yang kita kenal dengan Tibun Nabawi. Pengobatan-pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi. Pertama, Nabi itu biasa melakukan pengobatan yang kita kenal dengan bekam. Bekam itu jangan salah Bapak Ibu. Mungkin setiap hari dan aktivitas sering sekali Bapak Ibu melakukan bekam. Kalau perlu tahu historis kenapa Nabi melakukan tibun nabawi menggunakan metode bekam, karena saat perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi melewati sekelompok malaikat. Dan malaikat itu berpesan, wahai Muhammad, jika umatmu nanti ada yang sakit, pakailah metode bekam. Keluarkan darah kotornya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan metode bekam, berarti mengikuti spirit yang dicontohkan, meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu pengobatan yang dicontohkan oleh baginda Rasul, yaitu ruqyah syar'iyah. Sekarang sudah mulai berkembang, banyak ustadz-ustadz yang kompeten di bidang itu. Saya yakin kawan-kawan di sini juga kompeten. Jadi Rasul itu mencontohkan setiap mau tidur, beliau meruqyah dirinya. Baca surat Al-Ikhlas, kemudian Mu'awwizatain atau Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan telapak tangan, lalu diusapkan ke semua badan. Bahkan misalkan kawan-kawan mendalami tentang ruqyah syar'iyah ini, ada beberapa ayat yang secara sistematis i'jaznya itu memang dibuat untuk ruqyah. Bahkan di muqaddimah tadi, karena saya mencoba beradaptasi, ada satu asma ini Pak Ketua ya, Pak Umar ya. Namanya Asma Nurul Hikmah. Ini mengobati segala macam bentuk penyakit, baik zahir maupun batin. Bismillahi asy-syafi, Bismillahi al-wafi, Bismillahi al-kafi, Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ini dulu saya dapat ijazah mujiznya itu kayak Ishaq Grobogan ya. Pesantren Nailul Barakah.
Itu diantaranya ruqyah syar'i. Selanjutnya, Nabi itu mencontohkan pengobatan dengan meminum madu. Karena madu dianggap mengandung sebuah zat-zat yang memang bisa menstimulasi dan bisa menghalangi virus-virus yang tidak baik, penyakit-penyakit yang tidak baik. Di samping itu Rasul juga biasa mencontohkan dengan habbatus sauda. Sekarang sudah banyak itu beredar di apotek, di tempat-tempat pengobatan yang sudah dikemas dengan kapsul. Habbatus sauda. Habbah itu artinya biji, sauda itu hitam. Jadi seperti jintan hitam. Tentu kawan-kawan jauh lebih tahu tentang hal itu. Lalu begini yang ingin saya sampaikan. Ketika Rasul sudah memberikan suri tauladan, memberikan contoh terkait tentang tibun nabawi, bagaimana pengobatan-pengobatan ala Nabi. Tentu kawan-kawan yang punya kapasitas ini jauh lebih paham dibandingkan saya. Tapi yang ingin saya ajak diskusi adalah bagaimana kita memaknai maulidu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mencoba memahami terkait tentang siddiq, amanah, tablik, fatona, dan relevansinya terhadap mental seorang terapis di dalam melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan pengabdian sebagai bentuk kebermanfaatan untuk menolong umat. 4 sifat ini tentu korelasinya adalah bagaimana kita menginterpretasikan terhadap pekerjaan, menginterpretasikan terhadap basic keilmuan, dan seterusnya. Nah, kita coba pahami 4 sifat ini. Kita teladani, tapi berkaitan dengan terapis. Yang pertama siddiq, Bapak Ibu. Siddiq itu artinya jujur atau benar. Maka saya mencoba menginterpretasikan ada 4 aspek dalam hal siddiq ini, relevansinya dengan terapis. Pertama, yaitu kejujuran dalam diagnosis. Terapis saat mendiagnosis itu harus jujur. Ketika penyakitnya ringan, sampaikan ringan. Ketika penyakitnya berat, sampaikan berat. Kalau mengikuti Rasul, diagnosis ini tidak boleh kemudian diputar balik. Penyakit ringan, tapi dibilang berat. Sehingga nanti, mohon maaf, biayanya mengikuti kelas yang berat. Tebus obatnya harus yang berat, dan seterusnya. Tidak ada kejujuran dalam diagnosis tersebut. Jadi harus jujur. Apapun kondisinya, sampaikan. Sesuai dengan diagnosis yang dilihat, diagnosis yang sudah dilakukan. Sampaikan dengan jujur. Yang kedua, yaitu jujur dalam transparansi tindakan. Jadi ketika melakukan terapis, harus ada transparansi dalam bertindak. Apa yang ingin dilakukan, sampaikan. Kalau misalnya harus terapisnya begini-begini, ya sampaikan. Jangan karena kemudian kasihan. Atau jangan kemudian karena ingin memberatkan. Atau aspek apapun itu. Lalu tidak ada nilai-nilai transparansi dalam tindakan. Ketiga, kejujuran seorang terapis itu bagaimana spirit rasa di dalam hati, tulus niat untuk membantu. Masya Allah, ini kalau bisa mengikuti konsep Rasul, betapa pahalanya besar sekali. Sebab Rasul mengatakan khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dan yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka kalau niat tulus membantu ini menjadi sebuah nilai-nilai value kejujuran pada seorang terapis, maka itu bisa dikatakan dia meneladani sifat Rasulullah, yaitu siddiq. Yang keempat yaitu jujur dalam integritas diri. Seorang terapis kalau memang mampu, ya bilang mampu. Kalau enggak, ya silahkan datang ke masternya. Konsultasikan bahwa ini di luar dari pengetahuan saya. Ini di luar dari keahlian saya dan seterusnya. Jaga integritas. Jangan kemudian mohon maaf. Karena backgroundnya tidak ada. Pelajarannya belum sampai situ. Integritas tidak dijunjung tinggi. Dia mendiagnosis semampunya dia. Akhirnya salah diagnosis. Harusnya penyakit ini diklaim menjadi penyakit ini. Betapa kalau itu terjadi, obatnya tentu berbeda dan impact-nya akan berbeda. Ya kalau Allah memberikan kesembuhan. Tapi kalau justru menjadi parah, maka itu berkaitan dengan integritas diri seorang terapis. Nah, itu siddiq kalau kita bicara. Artinya bagaimana kita menanamkan dalam diri kita seorang terapis, orang yang jujur dan orang yang benar. Yang kedua, yaitu amanah. Amanah itu bahasa Arab. Artinya tanggung jawab. Tanggung jawab itu pertama, implementasi dari amanah bagi seorang terapis, yaitu menjaga kerahasiaan apa yang dialami oleh pasien. Ini amanah. Kalau misalkan ada pasien datang, dia konsultasi terkait tentang penyakit-penyakit yang mungkin itu sangat privasi. Dan andai kata aib itu didengar oleh orang lain, maka ada rasa malu yang tiada tara. Merendahkan dia, merusak reputasi, dan seterusnya. Maka sebagai bentuk interpretasi dari sifat amanah, terapis harus bisa menjaga kerahasiaan terkait tentang pasien tersebut. Jangan diceritakan ke orang lain. Bapak ini penyakitnya gini, ibu ini penyakitnya begini, dan seterusnya. Jaga amanah itu. Jangan menceritakan, apalagi itu hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, terkait tentang amanah atau tanggung jawab, yaitu objektif dalam menerangkan terkait tentang kondisi pasien. Penanganannya yang jelas, yang transparan, objektif. Kalau penyakitnya ringan, ya ditangani sebagaimana prosedur. Obatnya ya sebagaimana obat yang sudah ditentukan. Jangan kemudian penyakit ringan diterapis menggunakan terapis yang tinggi sehingga nanti asumsi yang didapat adalah uang pendaftarannya jadi lebih besar, tebus obatnya jadi lebih mahal. Hanya keuntungan yang ingin didapat, tapi tidak ada objektivitas terkait tentang penanganan pasien sesuai dengan realnya. Yang ketiga, sebagai bentuk amanah, yaitu menghormati batasan pasien. Kalau misalkan mohon maaf, terapis harus melakukan terapi berkaitan dengan mohon maaf, hal-hal yang itu dianggap privasi, ya minta izin. Syukur-syukur misalkan kalau pasien perempuan, terapisnya perempuan, laki-laki, laki-laki. Walaupun dalam Islam ada beberapa aspek yang dimana laki-laki boleh melihat aurat dalam tanda kutip, seperti medis dan seterusnya. Tapi setidaknya kita mencoba untuk menghormati batasan-batasan tersebut. Kalau misalkan tidak berkenan diterapis oleh laki-laki, ya cari terapis yang perempuan.
Kalau misalkan laki-laki mau diterapi oleh perempuan, dia tidak mau, ya cari terapis yang laki-laki. Mencoba memahami dan menghormati batasan-batasan dari pasien. Amanah itu berat, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang orang menjaga amanah susah. Jangankan zaman kita, zaman Rasul itu susah. Banyak orang yang dikasih amanah, tapi tidak dipercaya. Apalagi kita lihat di era-era sekarang, ya, betapa pejabat-pejabat itu. Ya, kita nggak usah masuk ke situ, ya. Pasti Bapak Ibu tahu sendiri, susah amanah. Yang ketiga yaitu tablik. Tablik itu artinya menyampaikan. Ada beberapa yang perlu kita cermati. Tablik relevansinya dengan terapis. Di antaranya yaitu bisa kita jelaskan, ya. Satu yaitu transparansi dengan kondisi pasien. Tablik, sampaikan informasi sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya kepada pasien. Nggak usah ditutup-tutupin. Karena memang dia datang konsultasi ingin berubah, ingin sembuh, maka sampaikan kondisi daripada pasien tersebut. Yang kedua termasuk interpretasi dari tablik yaitu komunikasi secara efektif. Saya nggak tahu sistem terapisnya seperti apa, tapi efektivitas terkait tentang komunikasi ini menjadi hal yang penting. Mulai dari datang disambut dengan baik, ditanya baik-baik tentang keluhan, diterapis dengan baik-baik, pasca terapis juga komunikasi. Bagaimana Bapak Ibu perkembangannya? Dan seterusnya. Ada attention and communication. Jadi ada komunikasi dan ada perhatian yang lebih. Itu diantaranya adalah pengejawantahan terkait tentang tablik. Yang ketiga masih berkaitan dengan tablik yaitu edukasi yang benar. Jadi sampaikan sebuah edukasi, pelajaran-pelajaran yang benar. Bapak Ibu sakit ini, maka sebagai bentuk edukasi, terapinya silahkan jalankan pasca terapi. Nanti setiap pagi harus jalan sekian puluh meter untuk menambah vitamin D, kemudian berjemur, dan apapun itu. Sampaikan edukasi dengan baik. Jangan kemudian dibalik ketika ada orang datang, pengen berobat, pengen terapi. Bukannya edukasi secara baik, malah justru, wah Pak, kemarin ada pasien penyakit kayak gini. 3 hari mati misalkan. Nah itu kan repot. Jadi harus dikasih edukasi yang baik. Yang keempat, terkait tentang tablik atau menyampaikan sebuah informasi, yaitu hindari penyakit atau sifat kitman. Apa itu kitman? Kitman itu menyembunyikan sesuatu yang real. Baik itu terkait tentang kondisi pasien, penyakitnya apa, disembunyikan, ditutup-tutupin. Atau misalkan tentang pasca terapis, obatnya harus ini, itu, dan seterusnya, ditutupin. Itu tidak boleh bagi seorang terapis. Tablik, sampaikan informasi apapun yang penting demi kebaikan pasien. Yang keempat yaitu fatonah. Nah ini yang menarik. Fatonah itu artinya cerdas, Bapak Ibu. Seorang terapis itu harus mempunyai sebuah kecerdasan yang komprehensif. Saya ingin sampaikan begini. Pertama, seorang terapis itu harus punya kecerdasan secara spiritual. Kecerdasan spiritual itu rasa yang ada dalam diri kita. Rasa itu muncul sebab diolah. Bisa karena rajin sholat, sepertiga malam tahajud, rajin tadarus, wusul sambung zikirnya kepada Allah itu selalu terjaga, muncul rasa.
kecerdasan spiritual di situ. Sehingga seorang terapis yang cerdas secara spiritual, pertama spirit yang ditanamkan di dalam menerima pasien, niat lillahi ta'ala membantu orang tersebut. Itu merupakan bentuk kecerdasan spiritual. Kalau orang nggak punya kecerdasan spiritual, value-nya, spiritnya adalah duit, duit, dan duit. Bayangkan kalau cerdas spiritual, dia niat lillahi ta'ala, membantu sesama, poin plusnya sudah dapat, duit atau uang juga dapat. Maka biasanya begini, tingkatan spiritualitas bagi seseorang, apalagi seorang terapis, dan saya yakin ini background keilmuan secara keislaman sudah mumpuni. Saya mencoba memahami menggunakan pendekatan Syekh Abdul Aziz. Pertama, yang dilakukan agar kecerdasan spiritual itu muncul, yaitu satu, muhadharah. Setiap saat, setiap detik, muhadharah, mendatangkan sesuatu yang itu bisa mengingatkan kita, wusul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada salahnya, misalkan sambil terapi, hati kita Allah, Allah, Allah. Hal itu kalau kita sudah biasa, maka kata dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah itu mengatakan, "Lau dzuktum halawatal wuslah, la'araftum miraratal qati'ah." Kalau engkau mampu merasakan manisnya sambung zikir kepada Allah, maka engkau akan tahu betapa pahitnya lupa kepada Allah. Kita latih, berangkat mau ke kantor, mau ke tempat terapis, sepanjang jalan hati Allah, Allah, Allah. Nerima pasien, Allah, Allah, terapi, Allah, Allah. Kalau itu sudah terbiasa, kita akan masuk ke level yang kedua, yaitu mukasyafah. Hati kita akan dibuka oleh Allah. Kalau hati udah dibuka oleh Allah, nerima pasien, lillahi ta'ala. Mau terapis, bismillah. Sambil terapis, baca doa. Beres terapis, alhamdulillah. Lalu doakan pasien. Itu orang yang cerdas secara spiritual. Yang ketiga langkah levelnya yaitu tadi, musyahadah. Kalau orang sudah level musyahadah, tingkatan spiritualitasnya tinggi, maka apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, itu semua bersandar lillahi ta'ala. Bayangkan kalau seorang terapis cerdas secara spiritualitasnya. Semua nuansanya nuansa. Bagaimana bahwa penyakit yang bikin Allah, yang punya obat juga Allah. Likulli da'in dawaun. Tanamkan itu. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Illal maut, kecuali penyakit yang menjadi sababiah kematian seseorang. Minta. Orang yang cerdas secara spiritual, ketika pasien telepon setelah terapi, "Pak, alhamdulillah saya sehat, bisa jalan, bisa lari." Orang yang cerdas secara spiritual, terapis tadi bilang, "Alhamdulillah atas izin Allah Bapak sudah sembuh." Tapi kalau yang nggak cerdas secara spiritual, betul kan terapis kami itu memang paling handal di kota Bandung. Kenapa? Karena tidak ada kecerdasan spiritual. Allah seakan-akan nomor sekian. Yang kedua, fatonah atau cerdas bagi seorang terapis, yaitu cerdas secara emosional. Terapis itu harus punya kecerdasan emosional. Ada orang datang, konsultasi, lalu kemudian dia bercerita panjang dan lebar terkait tentang penyakit yang dia derita.
Orang yang cerdas secara emosional, dia menghibur. Nggak bisa kemudian, waduh Pak, ini udah stadium berat ini. Kemarin ada yang seperti ini, 3 hari mati. Nggak boleh seperti itu. Jadi emosional kita harus mencoba memahami empati kepada pasien. Bagaimana agar pasien ini dalam mengalami cobaan penyakit itu setidaknya ada spirit, ada sugesti bagaimana dia itu bisa bersemangat untuk sembuh. Sebab di antara terapis yang paling baik bagi orang yang sakit itu, bagaimana kita memberikan sebuah perhatian, memberikan sebuah advice, memberikan sebuah sugesti, dan aspek-aspek kebaikan yang lainnya. Maka orang yang kemudian cerdas secara emosional, dia peka terhadap kondisi pasien. Yang datang penyakitnya berat, ya dihibur, dia diagnosis yang baik, komunikatif yang baik, dihibur yang baik. Misalnya mohon maaf, ada yang datang dengan keluhan penyakit ini itu, tapi secara finansial kurang. Ya jangan kemudian kita menggunakan logika matematika ekonomi, coba kita pakai emosional. Bisa dibicarakan baik-baik dan seterusnya. Itu kecerdasan emosional. Yang ketiga, yaitu kecerdasan intelektual. Nah, ini menyambung apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Seorang terapis di samping tadi mempunyai kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan tidak kalah penting yaitu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual bagi seorang terapis, setidaknya dia harus mengetahui bagaimana disiplin ilmu yang akan dia terapkan pada setiap melayani pasien dengan berbagai keluhan penyakit yang ada. Saya nggak tahu bagaimana terapisnya kawan-kawan, tapi setidaknya misalkan ada orang yang datang mengeluh penyakitnya, kakinya kesemutan. Maka disiplin ilmu apa yang untuk menangani tentang hal itu? Ada yang datang asam urat, ada yang datang kolesterol. Bisa jadi mungkin ada yang datang pasien keluhannya mistik misalkan Kang Umar. Pak, sepertinya saya disantet misalnya. Soalnya kalau jam 12 malam sampai jam 1 ketawa terus, jam 1 sampai jam 2 nangis terus. Disiplin ilmunya. Nah, kecerdasan intelektual itu di situ. Memahami disiplin ilmu sesuai dengan background dan juga terapis yang akan dia jalankan. Jangan mohon maaf, misalnya orang kuliah jurusan matematika, tapi suruh ngajar ilmu hukum. Tidak nyambung. Orang kuliah misalnya, perbankan syariah, tapi suruh kerja di kantor urusan agama. Tidak nyambung. Maka kecerdasan intelektual juga di situ. Bagaimana kita ini memahami terkait tentang konstruksi hal-hal yang harus dilakukan untuk menangani pasien. Jangan sembarangan. Ini bagian ini, konsentrasinya ini, tapi dia suruh menangani penyakit yang dia bukan ahlinya. Maka itu dalam Islam dikatakan idza wusital amru ala ghairi ahlihi fangtadirus sa'ah. Ketika sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Nah, 3 kecerdasan ini Bapak Ibu, yaitu cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara intelektual, mewakili sebagai sifat fatonah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terapis harus punya hal itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu momentum ini bagi seorang terapis menjadi sebuah refleksi besar. Meneladani Rasulullah
mencoba memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam segala aspek. Sebab begini, Rasul itu ketika mencontohkan sesuatu, kawan-kawan kalau pendekatannya misalkan menggunakan mustalahul hadis, kita bicara tentang logika nubuah. Apa yang dipikirkan oleh Nabi, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi, lalu apa yang dipraktikkan oleh Nabi, hampir semuanya. Tidak ada yang sia-sia. Dan ada sebuah rahasia besar di dalam. Misalnya begini Bapak Ibu. Rasul itu menganjurkan kalau makan, pakai jari. Jangan kemudian kita bicara, karena zaman dulu belum ada sendok misalnya. Sekarang orang pakai sendok. Ternyata dalam Islam, orang yang makan pakai jari itu jauh lebih sehat. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Logika nubuah beliau berbicara. Kenapa? Riset membuktikan secara medis sekarang, ternyata di dalam jari-jari ada saraf yang di situ ketika menyentuh makanan, ada proses pembasian lebih cepat. Maka orang tua kita dulu, kalau kita ngambil makanan pakai tangan, jangan pakai tangan, nanti basi. Ibu kita saja yang bukan dokter tahu mengikuti teladan Rasulullah. Jadi tangan itu ada saraf yang mempercepat pembasian atau melembekkan makanan yang tersentuh. Kita sentuh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita makan. Lewat tenggorokan nikmat, setelah itu pencernaan ringan sehingga tidak butuh bantuan asam lambung dan seterusnya. Jauh lebih sehat. Itu logika nubuah. Contoh lagi misalkan orang kencing sambil berdiri. Ini biasanya bapak-bapak ya, apalagi kalau di tempat umum pakai celana, celananya jin juga. Orang yang kencing secara berdiri itu tidak sehat kalau mengikuti sunnah Rasul. Harus jongkok. Kenapa? Karena antara alat kelamin laki-laki dengan kantong kemih itu ada klep. Ketika dia kencing berdiri, maka klep itu tidak bisa terbuka sebab dorongan air seni tadi kurang kuat. Pasca kencing masih meninggalkan air seni. Berbeda dengan jongkok, klep akan terbuka secara lebar. Nah, yang tidak tuntas tadi, lambat laun dia mengkristal. Maka bisa jadi penyakit kencing batu dan seterusnya. Nabi juga menganjurkan makan minum sambil duduk, jangan berdiri. Dan masih banyak hal yang lain. Maka peringatan Maulidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pertama kita berusaha untuk mensyukuri bahwa adanya kita sebab adanya Rasulullah. Kebaikan kita, iman Islam, ihsan kita sebab diajarkan oleh Rasulullah. Kesolehan spiritual, individual, dan sosial kita sebab diajarkan oleh Rasulullah. Dan akhlak yang bisa kita miliki, kemuliaannya, itu juga yang mengajarkan Rasulullah. Kita terima kasih kepada beliau. Yang kedua, hikmah memperingati Maulidur Rasul itu, kita upgrade kecintaan kita baginda Rasulullah. Solawat, solawat, solawat. Terus kita bersolawat. Agar kita diakui oleh umatnya dan kelak nanti di yaumil qiyamah, kita akan mendapatkan syafaatul uzmah dan bisa bersama-sama dengan baginda Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah yang ketiga terkait tentang peringatan Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita meneladani. Kita berbicara, mencontoh bagaimana saat Rasul berbicara. Layyinan, lemah lembut.
kita bersikap, mencontoh bagaimana Rasul bersikap, menghormati yang tua, mengasihi yang muda, berbaik kepada keluarga, berbaik kepada tetangga, berbaik kepada sesama. Kita contoh perilaku itu. Dan yang tidak kalah penting, sebagai seorang terapis, bagaimana kita mencoba merefleksikan diri, meneladani sifat Rasulullah, yaitu siddiq, amanah, tabligh fatonah, dengan beberapa urgensi yang tadi saya sampaikan. Dengan itu, insya Allah kita akan menjadi terapis-terapis yang baik, yang spiritnya lillahi ta'ala, apa yang dilakukan, mencontoh apa yang sudah diteladankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala hajat, dan mudah-mudahan yang paling penting, momentum ini Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita, bisa mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Izin Pak Ketua, tadi kita mulai sebelum jam 8, saya kira sudah cukup. Takut Bapak Ibu masih ada keperluan yang lain. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahu yakbi bihibati wa firah, li walana fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, ya, tadi kita sama-sama menyimak ya penyampaian dari Gurunda, guru kita semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini terkait dari memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan kemudian juga barusan banyak yang disampaikan rekan-rekan semuanya. Ternyata kalau misalkan kita gali secara keahlian kita mungkin ya, keahlian kita yang sedang digeluti, rekan-rekan bagus semuanya, banyak contoh-contoh yang memang sudah ada ya di zaman Rasul. Baik, misalkan diulas tentang pengobatan ala Nabi, kemudian juga mungkin hal-hal yang bisa dilakukan ya rekan-rekan semuanya untuk melakukan pengobatan itu. Kemudian juga mungkin tadi ada anjuran yang harus dikonsumsi. Alhamdulillah juga mungkin kalau di kita, rekan-rekan semuanya, terkait dari keahlian, terkait dari produk mungkin ya, itu sudah ada di kitanya. Alhamdulillah mungkin kita bisa menguatkan kembali bagaimana kita bisa menyikapi kondisi situasi yang terjadi. Alhamdulillah mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semuanya untuk pertemuan hari ini, terima kasih atas kehadirannya, antusiasnya untuk silaturahmi kita pada kesempatan malam hari ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran. Nah, kita masuk di akhir acara rekan-rekan semuanya. Kita sama-sama akhiri mungkin untuk pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya dan kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran. Akhirul kalam, mohon maaf apabila banyak kekurangannya dari saya, kurang-kurang katanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, barangkali masih ada koordinasi, mangga dilajeng. Terima kasih Mas Kiai. Permohon ilmunya luar biasa. Hatur nuhun Master. Siap, Kang Herman, hatur nuhun. Parantos rengse. Biasa istirahat Mas Reiknya. Ya. Pada saya belajar sadayana Masternya. Master, Ingat, Bre. assalamualaikum. Ada, Oh, siap. izin keluar.
Oh, Izin ke Sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنت الذي شاء Terpelajar bagian hadroh sini. Jangan gunanya paguniana jangan fokus. الذي شرفت كل مشرفين ومنحتنا يا ذا الندى يا إماما يا ذا الندى يا إماما. Mas Fajar, ada Mas Fajar. يا خير Fajar. هذه الأنام تسامى عطفا على من ذاب فيك غراما أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. نور المصطفى نور المصطفى منى الأكوان منى صل يا نبي صل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك Pamit mungkur ke Sadayana. Assalamualaikum. سل يا نبي الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحمي
الصلاة